itu difusi fran itu, fran difusin itu yang transport perkutan itu yang paling bagus menggunakan kulit ular. Itu karena apa? Kulit ular adalah mendekati kulit manusia. Paling mendekati adalah yaitu kulit manusia adalah, makanya ada beberapa yang menggunakan kulit ular. Kalau nggak gitu kulit apa Pak? Ada kulit yang disunat itu. Sunatnya anak-anak kecil, anak-anak itu apa? Itu diambil untuk di kan itu kan sudah terisolasi ya, terambil kulitnya itu diambil untuk difusifkan. Itu akan lebih bagus karena sudah mewakili benar-benar kulit manusia. Pak belinya di mana? Kadang-kadang nggak beli ya. Kalau beli ya kalau di tempat-tempat sunat itu kan kadang-kadang dibuang. Kalau nggak dikasihkan ke apa yang sunat itu biasanya itu adalah konteksnya obat-obat yang Anda itu sudah diaplikasikan di tubuh manusia. Ini tubuh manusia itu entah itu secara oral, kalau oral nanti Anda mengevaluasi misalnya kemarin itu terkait dengan in situ itu ya. In situ itu kan nanti melalui saluran pencernaan khusus kan gitu. Nah, itu kan nanti sebenarnya itu menghubungkan bagaimana pola kalau sudah masuk ke saluran pencernaan. Tapi kalau perkutan kan melalui topikal. Jadi kalau disolusi gimana Pak? Kalau disolusi dihubungkan ini kan secara sistem di dalam kedokteran kan ada bioavailability-nya sama bioekivalensinya. Dan sebagainya akhirnya nanti Pak saya itu mengajarkan yang ini. Nanti saya tidak perlu mengajarkan yang ini. Tetapi ini pun juga sebenarnya tidak semua perguruan tinggi itu sebagus kita. Paling yang disampaikan itu adalah yang merah-merah. Saya itu ilmu dasar-dasarnya, yang ilmu dasarnya itu ya cenderung yang disampaikan di beberapa perguruan tinggi itu adalah ini, yang merah-merah itu yang apa di biru ini yang advance sama Pak Saiful. Ini hampir nggak ada yang modeling berat transport ataupun ini perhitungan, tapi sebenarnya perhitungan ini adalah esensi dan penting sekali di farmasi. Di industri farmasi atau saja cukup penting sekali. Kadang-kadang malah nggak disampaikan di perkuliahan. Tapi karena ini belum ada dasarnya ya, udahlah saya menyampaikan yang dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya ya cenderung teori-teorinya. Nah ini apa? Saya mencontohkan, saya punya bukunya dari ini loh, kok nganu ya, kok stop ya di sana. Kok berbeda ya? Apa ya? Unik ya. Tuh, kok malah saya keluar ya di sini ya? Enggak ada anunya. Apa ya? Zoom-nya di sini tetap nampak itu, Mbak. Kemarin kok malah nggak nampak di sana. Di tempat Anda juga nggak ada di Zoom-nya kok hilang dari sini, anu apa? Slide-nya kok hilang ya? Nggak nampak juga.
Iya Mbak ya Mas ya. Kok malah hilang, tak ganti cuma sebentar kok malah hilang ya, enggak, zoomnya enggak nampak di situ, itu gimana itu? Loh, enggak nampak. Kenapa ya Mas kok enggak nampak ya? Ya monggo. Hanya dikit ya Sirian. Semoga di kelas B juga tampak dan ada suara saya. Ini adalah contoh bukunya. Buku ini yang membuat, kebetulan kalau saya belum sempat membuat karena ya luar biasa, di sini itu dosennya terbatas, nangani mahasiswa, belum nanti yang macam-macam ya, kadang-kala sampai tidur malam gitu. Semoga ke depan bisa. Ini Unpad, ini Unpad Press, ini dari Unpad, buku farmasetika ini, biofarmasetika. Ini saya perlihatkan daftar isinya saja. Daftar isinya saya zoomkan, saya perbesar. Ini menunjukkan bahwa ada konsep yang saya terangkan nanti, ada konsep biofarmasetika. Dan konsep biofarmasetika untuk hari ini. Terus untuk mengarah ke sini ya. Ini terus membran biologis, jadi kita mempelajari bagaimana mekanisme transport obatnya. Nanti ya mengalami difusi pasif atau transporter fasilitasi dan lain sebagainya. Itu adalah mekanisme transport. Terus rute pemberian dan absorpsi obatnya. Ini jalur-jalur, karena tadi itu ada yang perkutan, nah, gitu kan udah dicontohkan di praktikum, ada yang oral seperti apa itu kan polanya tetap berbeda itu. Jalur-jalur itu terkait dengan sediaan. Sama-sama sediaannya apa itu satunya dalam bentuk suspensi kayak gitu ya. Suspensi untuk topikal, satunya untuk oral, kan tetap berbeda nantinya itu hasil akhirnya gitu. Karena polanya akan berbeda. Kalau ini distribusi sama eliminasi, kalau nggak salah kemungkinan besar udah disampaikan sedikit sama Pak Saiful kemarin, yang BDDS itu. Terus ada faktor fisiologi dan patologinya, ini saya yang menyampaikan. Faktor biologis, fisiologinya ini saya sampaikan, yang saya yang menyampaikan. Terus faktor fisikokimia saya yang menyampaikan juga. Faktor formulasi saya yang menyampaikan. Dan setelahnya itu adalah studi. Studi ini adalah
bagaimana evaluasi berdasarkan karakter-karakter, berdasarkan tempat tujuannya. Kita ditujukan di mana. Lah ini kan tinggal studi-studi aja yang terakhir-terakhir ini. Lah untuk menjembatani ini saya cukup gampang sekali. Oke. Jadi saya akan menyampaikan terkait dengan apa yang terkait dengan tadi, yaitu topik-topik yang semula ada sebagian yang disampaikan oleh Pak Saiful dan sebagian saya. Nah, tadi kok Pak Saiful topik-topiknya tidak ada yang di buku nganu ya Pak ya, di buku Unpad ya Pak ya. Berarti kan menunjukkan sebenarnya Pak Saiful itu pengen Anda itu lebih daripada mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Pak kok sulit ya Pak yang disampaikan Pak Saiful, ada pemodelan dan sebagainya, ada menggunakan software macam-macam, ya itu nggak masalah lah gitu ya, diterima aja gitu. Tapi sebenarnya generiknya itu saya sampaikan ini nanti sama dengan perguruan tinggi lain gitu. Nah, ini aspek biofarmaseutika yang akan saya sampaikan di awal-awal ini yang terkait dengan merah aspek biofarmaseutika dihubungkan sama farmakokinetikanya. Terus untuk menjembatani tadi kan ada studi kasus tadi yang di Unpad atau mungkin perguruan tinggi yang lain, itu hanya satu contoh aja. Ini saya beri tugas studi biofarmaseutika, rute oral, parenteral, topika, rekta, inhalasi, dan sebelumnya juga Anda bisa mengkaji mengenai pengaruh faktor fisikokimia, absorpsi, patologis, ataupun formulasinya. Nah ini Anda tinggal milih, tak kasih tugas ngulas ini, ngulas membuat suatu ringkasan, nggak terlalu banyak-banyak, topiknya ini milih sendiri, tapi nggak boleh sama persis dengan temannya. Jadi ketentuannya ini, ketentuannya maksimal 2 halaman, naskah ditulis tangan, jadi cukup mudah sekali. Nanti dikumpulkan 5 Mei. Kok 5 Mei itu? 25 Mei. Masya Allah. Saya nulisnya yang salah, mohon maaf, itu 22 ya, karena nulis habis tanggal 25, ke belakangnya tak tulis 25 juga, ini keliru, ya, mohon maaf. 25 Mei 2002 gitu. Ini gampang sekali, hanya 2 halaman saja, yang penting Anda ngerti terkait dengan jurnal yang Anda peroleh, nanti dilampirkan jurnalnya itu. Oke, untuk selanjutnya kita menginjak ke tadi itu aspek biofarmaseutika. Jadi kita kalau berbicara mengenai pengembangan obat itu tahapnya cukup banyak sekali. Jadi mulai dari awal screening, penemuan zat aktifnya itu sendiri membutuhkan waktu yang sekian lama, belum sampai formulasi, belum nanti sampai uji-ujinya, evaluasi ini, uji-ujinya pun kan juga uji sampai di sini ada yang drug discovery ini, kelarutan, lipofilisitas, absorpsinya. Ini ada berasiran posisinya biofarmaseutika ya di sekitar sini. Nah, tapi nanti belum sampai ke uji kliniknya, tahap-tahap kliniknya kan ada, ini ada fase 1, 2, 3, 4 ini. Jadi perjalanan suatu obat itu tidak ringan dan tidak gampang. Makanya kalau Anda di sini kasus COVID kok bisa lambat sekali vaksinnya itu meluncur, itu kan sebenarnya itu bukan lambat, itu cukup cepat sekali. Malah diragukan itu sudah tahap evaluasi fase 4 atau belum kayak gitu. Sudah fase terakhir belum. Kadang-kala kan juga tahapan-tahapan ini terlewati gitu. Nanti tapi ada yang modelnya paralel sehingga cepat ya gitu. Tetapi yang menjadi titik intinya titik penekanan di perkuliahan kami, kita tidak sampai ke uji fase kliniknya. Jadi nanti evaluasi yang sekitar warna apa ini, yang di sini ini adalah kita yang banyak mengkaji, dan asiran yang di bawahnya menuju ke preclinical drug ini asirannya
menuju ke sini. Jadi ini makanya kalau kita berbicara mengenai biofarmasetika, kajian-kajian terkait dengan absorpsi, sifat-sifat obatnya, itu belum pindah. Oke, sabar menanti. Bergeser. Ini drug discovery, terus yang ini ya. Jadi dari sini, Anda kemarin ada yang bimbingan PKM saya tak tanya pemodelan molekul sudah pernah disinggungkan oleh dosen atau belum, ternyata Pak Adi sudah menyinggungkan di sini. CADD ini ada desain berdasarkan kombinasi ini komputasi, sistem komputasi di kimia medisinal. Nah ini juga yang namanya zat aktif nanti kan potensinya sejauh mana terhadap reseptor ini kalau kita nguji-nguji langsung itu juga cukup kesulitan, makanya sekarang ada sistem atau software-software yang terkait dengan itu, dengan komputasi, sistem komputasi itu cukup berkembang pesat sekali terkait dengan hal ini. Ini pun juga ada pendekatan HTS ini juga drug screening ini pun juga pendekatan-pendekatan yang sebenarnya mengarahkan ke yang lebih praktis. Karena screening obat menggunakan beberapa parameter pendekatan, misalnya aja tadi itu ada komputasi, software, ataupun yang lain sebagainya yang sehingga lebih mempersingkat karakter-karakter bahan bisa mengevaluasi ini. Tetapi ini pun juga tidak bisa menjamin 100% bahwa pemodelan molekul itu bisa langsung bisa diaplikasikan ke skala laboratorium. Banyak juga yang bermasalah skala laboratorium. Misalnya aja saya pernah menguji ini juga komputasi ini, ternyata bahannya itu terbentuk ikatan hidrogen, dikatakan seperti itu. Tetapi setelah saya evaluasi untuk lebih lanjut ada permasalahan juga, oh ternyata saya evaluasi secara lab, padahal kalau terbentuk ikatan hidrogen itu potensi untuk meningkatkan kelarutan ada gitu. Tetapi setelah saya uji di lab kelarutannya juga enggak, saya coba langsung itu, oh ternyata kok enggak larut ya gitu. Ya berarti kan juga belum tentu bisa korelasinya itu yang gampang mudah gitu. Seperti itu. Tetapi secara prinsip itu bisa membantu gitu. Itu ya terkait dengan pengembangan obat. Jadi ada discovery, ada preclinical, ada sampai ke arah klinik. Nanti sampai ke arah registrasinya. Jadi beberapa kandidat obat lah yang mana yang layak untuk digunakan. Ini baru kandidat zat aktifnya, baru nanti Anda formulasikan. Kan Anda belajar di sini kan juga sampai mungkin kandidat obat untuk mencari obat-obat isolasi juga diajarkan ya sama dosen ya. Tapi ranah di farmaseutika adalah memformulasikan, membuat dan lain sebagainya, mendesain suatu formula. Nah itu nantinya itu sampai bagaimana pola-pola setelah nanti diaplikasikan. Lah ini makanya kita mempelajari parameter-parameter sifat fisikokimianya juga, ada solubility, ada nilai koefisien partisi, stabilitas, critical properties dan lain sebagainya. Ini adalah cukup kita harus perhatikan karakter-karakter sifat bahannya yang sering ditekankan, karena nanti mau tidak mau juga berpengaruh sekali terhadap absorpsi obatnya itu sendiri. Kalau kita berbicara mengenai clinical study ini ya, saya kira ini dikaji di mata kuliah yang lain. Jadi ada skala dari skala yang sederhana dari fase 1 sampai ke fase 3 bahkan fase 4. Jadi nanti ada sampai di termasuk segmennya atau narasubahnya atau pasien yang dituju itu yang sesuai dengan parameter fase-fase tadi. Oke, dari yang langkah-langkah tadi kita ke arah formulasinya. Ada di sini kita mengenal bentuk sediaannya. Jadi di sini kalau kita memformulasi tidak hanya mengenai komposisinya saja. Jadi kalau kita kan komposisinya apa-apa kan, kalau dulu zaman semester sebelum-sebelumnya kalau membuat suspensi, membuat emulsi, udah dipusingkan dengan komposisinya.
wah ini nggak stabil, nggak jadi dan sebagainya. Tapi Anda kemarin nggak praktikum ya, suspensi emulsi dan sebagainya. Nah itu yang pusing mahasiswa sekarang sudah ngelab itu nggak jadi dan lain sebagainya. Tapi nggak masalah. Tapi yang penting Anda lulus kayak gitu aja nanti. Nah ini Anda tapi di tahap ini juga ternyata pelaksanaan praktikumnya diminta membuat nano emulgel, terus nano pakai emulsi biasa ya nggak tahu ya dibandingkan apa aja ya jenis itu kan sediaannya. Anda juga mau tidak mau membuat sediaannya, terus habis itu misalnya aja digunakan menggunakan transport perkutan gitu. Lah Pak yang dibandingkan apa? Ya yang dibandingkan kemampuan absorpsinya dari pengaruh sediaan yang ada. Kan Pak Saiful membuat desain, ada yang kelompok ini nano emulgel, kelompok ini emulsi, kelompok ini apalagi kayak gitu toh, salep krim atau apa gitu ya, saya nggak apal-apal banget. Lah di sana itu nanti transport perkutannya bagaimana pelepasan obatnya sampai di kompartemen aseptornya. Apakah sediaan itu mempengaruhi? Kan kayak gitu sebenarnya, makanya di sini pengaruh bentuk sediaan ke arah formulasinya, tetapi metodenya juga tidak kalah penting. Kita metode yang berbeda aja mungkin hasilnya juga berbeda. Emulsifikasinya, bagaimana caranya, ada proses-proses yang lainnya. Itu sangat mempengaruhi sekali. Terus penghantarannya melalui mana? Melalui transdermal atau melalui oral dan sebagainya. Kita topikal pun juga atau melalui kulit ya. Melalui kulit kalau kita berbicara mengenai injeksi pun kan juga ada yang subkutan, ada yang intrakutan, ada yang intramuskuler, intraarterial dan sebagainya. Itu pun juga akan berpengaruh juga terhadap penghantarannya sampai obatnya sampai di tujuan gitu. Jadi selain bentuk sediaannya juga faktor-faktor metode penghantarannya. Metode penghantarannya, Pak saya menggunakan oral Pak. Nah oral pun kan juga perjalanannya tidak sederhana yang kita bayangkan Pak, langsung masuk, langsung habis itu langsung bisa sampai di tujuan kan juga usus saja kalau kita awal kan bisa sampai 12 meter ya. Anda usus apa itu kalau 12 meter itu? Usus halus itu kan panjang sekali ya Mbak ya. Itulah belum nanti fase-fase yang lainnya. Usus besarnya ada di sana itu lambungnya. Lah itu kan juga faktor pH. Misalnya Pak di sana kan ada pH yang bervariasi. Lah pH pun kan juga pengaruh juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana nanti pelepasan atau absorpsi obatnya di sana. Oke, dari sana jadi menunjukkan bahwa cukup kompleksnya lah, kompleks obat itu sampai di tujuan. Belum nanti stabilitasnya ya harapannya stabilitas obat sampai di tujuan itu tidak ada pengaruhnya. Tidak ada maksudnya tidak berubah obat itu. Jadi sedemikian rupa uniknya dan hebatnya pengaruh-pengaruh tadi. Jadi kalau Anda mendesain saya dari resveratrol Pak, terus setelah itu saya formulasikan Pak resveratrol, apakah sama Pak? Kemungkinan berbeda, pelepasannya berbeda Mbak. Ada yang memformulasikan Pak, saya bahan dari ekstrak teh Pak, terus satunya lagi saya formulasikan dalam bentuk liposom Pak. Nanti bagaimana Pak aktivitasnya? Kemungkinan aktivitasnya tetap berbeda Mbak, Mas. Nah, apakah lebih baik atau lebih jelek itu yang perlu dievaluasi kalau Anda meneliti ya dibandingkan harusnya itu ekstrak murninya atau senyawa murninya belum dalam bentuk sediaan seperti apa dibandingkan dengan yang sudah dalam bentuk sediaan. Karena sedemikian rupa kompleksnya bahwa setelah dibuat sediaan pun juga sangat mempengaruhi sekali terhadap penghantaran obatnya itu sendiri. Ada LDA proses ini, jadi sampai ada proses pelepasan obatnya, liberasi, disolusi, absorpsi, disingkat LDA ini. Jadi ada obat yang semua, kalau ini kan tergantung dari obatnya ya, ada yang nggak mengalami fase-fase ini tinggal aja larutan gitu. Kalau larutan kan nggak mengalami fase disolusinya. Nah itu kan bentuk sediaan juga. Belum nanti kondisi-kondisi formula yang Anda formulasikan apa saja komposisinya. Pak, satunya menggunakan surfaktan, Pak. Satunya tidak. Nah, itu kan yang di kan untuk praktikum itu tuh.
Ada yang menggunakan komposisinya banyak surfaktan, ya surfaktan divariasi dengan konsentrasi berapa-berapa. Nah itu nanti juga mau tidak mau juga pengaruh terhadap ini, ya entah itu terhadap absorpsinya ataupun pengaruh yang lainnya. Itu terkait dengan parameter-parameter yang sebenarnya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Nah kalau kita mengenai new drug discovery aja, pengembangan obat ini pun juga butuh waktu yang lama, 12 sampai 15 tahun. Pak, kalau kemarin kok vaksinnya cukup 2 tahun sudah pada bermunculan, Pak. Wallahu a'lam. Apakah di sana itu sudah didesain penyakitnya dulu? Nah, sekarang kan penyakit itu bisa dibuat, Pak. Ternyata ada kalangan ilmuwan dari Cina yang sudah mendesain sedemikian rupa, Pak. Ya nggak tahu itu memang benar atau memang alamiah suatu penyakit itu. Kalau alamiah ya memang dari yang Tuhan menurunkan ke kita suatu penyakit, tapi bisa juga ilmuwan akhirnya suatu apa itu misalnya virus terjadi mutasi dan sebagainya akhirnya menjadi lebih ganas dan sebagainya, kan bisa jadi. Tapi sudah sebelumnya sudah dipersiapkan vaksinnya, akhirnya cepat sekali setelah muncul vaksinnya juga ikut muncul juga. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi memang sebenarnya tidak untuk virus, tidak untuk COVID, tetapi virus-virus yang lainnya yang mendekati. Misalnya aja kan ada beberapa obat-obat yang lopinavir dan lain sebagainya itu kan untuk memang untuk virus, tapi kan bukan untuk spesifikasi untuk COVID itu, tetapi memang untuk virus-virus yang lainnya. Tetapi mungkin siapa tahu kan beberapa penelitian mencari jalan pintas akhirnya ternyata benar kombinasi ini bisa untuk meredakan COVID. Saya kemarin itu pakai apa ya obatnya itu, jenis-jenis obat itu kan ada apa favipiravir atau apa ya saya itu. Saya agak lupa. Saya kan kena COVID juga, sempat kena COVID itu pada waktu ganas-ganasnya Agustus itu. Itu saya sudah sedemikian rupa yang namanya penyakit nggak bisa bersembunyi ya. Akhirnya saya kok terpapar juga gitu. Ya itu akhirnya saya kok setelah menggunakan itu obat itu ya saya nggak ke rumah sakit, nggak apa, saya diminta ke rumah sakit, tapi waduh nanti malah tambah parah, ya udahlah saya obati sendiri ya. Alhamdulillah bisa gitu. Tapi dengan apa itu favipiravir itu kalau nggak salah itu yang paling manjur. Tapi sebelumnya itu ada beberapa yang apa itu suplemen itu. Oke, itu menunjukkan bahwa obat-obatan butuh ekstra waktu yang sedemikian rupa untuk riset. Itu juga makanya tahapan-tahapan itu kalau tidak sampai ke arah ujungnya, sehingga bahan alam itu yang ekstrak standar aja di Indonesia baru sekitar nggak sampai 10 ya. Berapa? Mungkin ada pernah diajarin sama dosen-dosen biologi farmasi berapa? 6 atau berapa ya? Itu kan tahapan itu. Lah nanti ekstrak standar dan bahkan nanti ada yang terpurifikasi ataupun yang nanti dan sebagainya. Itu yang nanti akhirnya dokter bisa meresepkan. Nah, itu kan juga tahap-tahap yang butuh panjang juga. Makanya produk-produk obat tradisional jarang dipakai untuk di skala dunia kesehatan secara resmi gitu. Karena itu tadi nggak gampang. Ini alasan, beberapa alasan-alasan yang menjadi problem yang pengembangan, dan di sini pun juga banyak ilmuwan-ilmuwan mengembangkan dari sisi karakter bahan-bahannya adalah ini. Ada karena faktor biofarmasetikanya yang bermasalah atau efikasinya yang bermasalah, toksisitasnya, atau alasan komersial. Ternyata faktor biofarmasetik itu cukup mendominasi sekali permasalahan-permasalahan di sini. Ya, jadi titik awalnya itu adalah faktor-faktor yang di biofarmasetika. Bagaimana kemampuan obat itu bisa melarut, bagaimana sampai absorpsi. Nah itu absorpsi itu kan masih kajian biofarmasetika. Belum sampai di tujuan berikut-berikutnya ya. Nanti ini fase absorpsi itu adalah kajian biofarmasetika ya. Nanti kalau obat nggak bisa terabsorpsi ya udah selamat tinggal. Nah, berarti menunjukkan bahwa ini krusial sekali 40% problem-problem di ranah biofarmasetika. Kalau masalah komersial, alasan komersial, Pak, ini ada masalah-masalah untuk itu enggak begitu saja, hanya 8%. Tapi ya memang kalau kita kan ada supply and demand. Jadi mensuplai suatu produk di pasaran itu ya sesuai dengan keinginan.
Kalau keinginannya nggak ada atau penyakitnya nggak ada, kita mensuplai itu ya ngapain? Gitu. Itu terkait dengan komersil ya. Tapi ini bobotnya hanya 8%. Gitu. Oke, untuk selanjutnya upaya kolaborasi berbagai bidang. Jadi karena problem itu tidak bisa diselesaikan sendiri, kolaborasi berbagai bidang, kita pun juga orang biofarmaseutika juga membutuhkan orang-orang kimia farmasi, orang-orang farmakologi, dan lain sebagainya untuk mengembangkan suatu produk obat ini. Sampai kajian toksikologi. Nah, kalau biofarmaseutika nggak sampai dikaji toksikologinya, tetapi mau tidak mau kalau mau obat mau rilis juga harus ada kajian toksikologinya juga. Ini sebagian besar bermasalah dalam faktor kelarutan dan bioavailabilitasnya. Itu belum masalah ke arah farmakologi dan toksisitasnya. Ini yang perlu diperbaiki mengenai hal itu. Makanya ada kajian salah satunya BAB itu bioavailabilitas dan bioekivalensinya, karena problem bioavailabilitasnya cukup mempengaruhi sekali, banyak problem di sana. Tantangan-tantangan di sini ada beberapa obat-obatan yang waktu paruhnya cukup pendek sekali. Nah, kalau pendek sekali kan nantinya itu dimasukkan tiba-tiba sudah keluar lagi. Kan kalau Anda dulu pelajaran farmakologi kan ada fase ATME ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Nah, kalau waktu paruhnya pendek ya nanti ya dikit aja beberapa jam udah keluar lagi. Nah, itu jadi problem tersendiri itu. Buruknya permeabilitas. Jadi nanti masuk ke transport itu ke membran-membran itu kesulitan juga menjadi bermasalah tersendiri. Masalah toksisitas terkait dengan pemberian. Polimorfisme genetik. Polimorfisme genetik berbeda yang saya ajarkan dengan polimorfisme yang selama ini ya. Polimorfisme kristal atau polimorfisme bahan itu berbeda. Jadi nanti kalau Anda mengenal polimorfisme yang ada di genetik itu kan sama aja sebenarnya, prinsipnya polimorfisme itu kan bentuk yang bermacam-macam. Kalau kita mempelajari dulu adalah senyawa dengan senyawa kimia yang sama tapi secara fisik berbeda dari secara kisi-kisi kristalnya. Tapi di sini sering dipelajari orang farmakologi, orang kedokteran terkait dengan polimorfisme genetika. Ini perbedaan genetik masing-masing ini pun juga akan mempengaruhi sekali tantangannya terhadap bagaimana obat itu ingin hasilnya maksimal. Jadi ini adalah permasalahan yang cukup krusial. Saya kira ini sudah dibahas oleh Pak Saiful karena Pak Saiful juga membahas BCS. BCS kan hubungannya sama kelarutan, permeability kan gitu ya Mbak ya. Akhirnya muncul BCS 1, 2, 3, 4. Udah ini tak lewati sitik wae gitu, daripada nanti bosan. Oke, ini adalah sifat fisikokimianya, ada nasib obat sampai ke arah farmakokinetikanya. Ini adalah ada kedekatan sama biofarmaseutik ini mengenai farmakokinetik. Tapi bagaimana sebelum kita menghitung obat, bagaimana kadar obatnya di dalam tubuh dan sebagainya ya, faktor-faktor ini, faktor-faktor sifat fisikokimia tolong diperhatikan karena hal ini juga sangat mempengaruhi sekali terkait dengan tersebut. Kok ada item-itemnya? Pak, di tempat saya nggak ada item-itemnya ya? Oh, gara-gara itu ya. Gara-gara itu berdosa itu akhirnya loh, di sini nggak muncul itu apa tak cilik ke dhisik ya biar jangan sampai keluar, nanti saya malah keluar seperti tadi. Tak kutik. Di sini juga nggak muncul ya malah. Berarti ada yang belum masuk ya itu ya. Di mana Mas ini adminnya kok nggak muncul di sini? Kalau Mas Tama bisa ngadmit dari sana ya nggak apa-apa. Nggak bisa ya, harus saya yang ngadmit ya.
Malah tak, ini kayaknya saya keluar lagi dari ini. Sejak tadi ada beberapa yang belum tangan lagi itu. Hilang ya Mas ya. Ya itu lagi takutnya hilang mana. Beda itu kayak gitu. Ya sebenarnya niatnya itu baik, tapi tentu prosesnya juga lancar. Nah, Pak juga mempunyai komitmen bagaimana tatap muka dan sebagainya. Dan sebenarnya ada nilai positifnya ya Pak Mas ya, tatap muka itu. Anda nanti kan sebagai tenaga kesehatan yang mau tidak mau kan terjun di masyarakat, Anda kan interaksinya tidak hanya di media maya saja, toh. Nanti Anda harus berlatih, nanti tiba-tiba ada 2 tahun di tanah terus. Tidak bisa instan. Kadang-kala katanya yang angkatan ini bukan angkatan Anda ya. Mas sudah pernah megang spektrum belum? Belum Pak. Nah, terus akhirnya pada analisanya itu sudah advance, sudah macam-macam. Tapi ya itu coba kalibrasi, tidak ngerti, panjang gelombang nggak ngerti, caranya pengenceran nggak ngerti. Seperti ya itu tadi. Nah itu yang namanya esensi praktikum itu seperti itu, nggak bisa hanya instan saja, instan terus langsung tiba-tiba saya semester ini masuk lab terus langsung bisa semua, nggak bisa. Akhirnya Anda kan kemungkinan agak kelabakan juga masuk lab gitu. Nah, gitu akhirnya ya menjadi problem tersendiri. Oke, ini bergeser ya, alhamdulillah bergeser. Makasih Mas Taman. Ini untuk pengembangan formulasi. Jadi di sini ada, silakan. Ya, pengembangan formulasi ini kita tadi expiannya, metodenya, terus identifikasi untuk disolusinya, untuk skill up produk akhirnya, dan sebagainya sampai performa in vivo-nya. Ini kita sedemikian rupa harus dipertimbangkan untuk mengembangkan parameter-parameter yang ada. Yang arahnya kemana ya ini? Oke ini ya. Kolaborasi ya ahli terkait dengan ini. Ada kolaborasi beberapa. Ini kan mengenai farmasi fisika, farmasetika, ini sebenarnya masih satu ranah ini. Tapi kalau udah ke arah yang farmakologi, ke arah yang klinik dan sebagainya, ini kan juga sudah tetap kita membutuhkan juga ke sana gitu. Ini ada ini IV in vitro in vivo correlation ini. Ini juga ini acuannya Pak, saya punya buku yang ini ya nggak apa-apa ya, nanti enggak. Tapi ya minimal Anda itu pernah baca-baca buku lah. Kalau ini sebenarnya Sargel ini yang paling gampang sekali, yang sering digunakan juga untuk Anda farmakokinetik sudah ya. Lah bukunya juga Sargel itu ya? Atau nggak punya buku? Lah ini kan Sargel ini untuk farmakokinetik sering menggunakan Sargel ini. Lah ini juga kajian-kajiannya buku Sargel itu namanya aja Applied Biofarmaceutic and Pharmacokinetic. Jadi 2 mata kuliah yang masuk di dalam 1 buku itu. Ini buku yang paling sering kadang-kala kalau zaman saya dulu itu
nggak ada kuliah-kuliah yang macam-macam, internet nggak punya dan lain sebagainya, ya kalau udah mengejar buku itu, buku ketemu ya kita cari ya sampai ketemu bukunya gitu. Kalau sekarang nggak gitu ya, berbeda lagi, cari lewat internet, tapi internetnya malah justru banyak itu buku-buku itu. Nah, ada istilah biofarmasi, biofarmasetik itu sebenarnya sama saja itu, namanya sama. Tapi ini kalau biofarmasi secara Prancis itu mungkin ke arah berbeda ini, namanya apa, istilah ini dibandingkan bahasa Inggris. Kalau biofarmasi bahasa Inggris ya biofarmasetika itu, Inggris ya biofarmasetik ini. Jadi posisi adalah di sini ya, di predisposisi Babe ini adalah studi untuk biofarmasetika. Kita kemarin sudah banyak menyangkutkan FTS sampai 3 kali, belum farmasetika, belum ada istilah teknologi farmasi, tapi Anda nggak dapat mata kuliah teknologi farmasi. Nanti ada mempelajari mengenai ATMA, farmakodinamika, farmakokinetikanya, farmakogenetikanya. Ini jadi ada respon, kalau sudah ke arah respon, nantinya itu ini kan ada nilai positifnya sama negatifnya. Nanti ya harapannya ya nilai terapeutiknya itu lebih tinggi daripada nilai toksisitasnya. Ini kan tereliminir nilai toksisitasnya. Harus menggunakan mouse. Ini obat mengalami respon kalau sudah ada interaksi antara obat sama reseptor di dalam tubuhnya itu sendiri. Ini sudah yang nggak perlu saya terangkan. Nah, kalau sudah arah ini, jadi ada drug di dalam darah, di set actionnya itu, tempat aksinya, baru nanti menimbulkan efek farmakologis. Nah, ini yang kita harapkan di biofarmasetika. Pak, kok ngajarnya tidak runut ya Pak ya? Kok farmakologi dulu atau farmakokinetika dulu ya Pak ya? Kok biofarmasetikanya belakangan ya Pak ya? Ya enggak masalah lah, yang penting Anda sebenarnya prinsipnya itu paham itu alur di dalam tubuh itu seperti apa. Nah, biofarmasetika itu adalah membahas yang terkait dengan itu. Adalah kalau sudah diformulasikan itu bagaimana pola-pola di dalam tubuh. Kalau Anda mempelajari sudah ngitung-ngitung farmakokinetikanya, ya alhamdulillah. Tapi pengaruhnya itu salah satunya adalah produk yang sudah di dalam bentuk sediaan itu. Karena apa? Anda otomatis sebenarnya kalau menggunakan obat itu kan nggak ada dalam bentuk zat aktifnya saja, toh? Nggak ada, hampir nggak ada yang dalam bentuk zat aktifnya, udah dalam bentuk sediaan. Entah itu dalam bentuk injeksi pun kan juga sudah dalam bentuk ada pembawanya, cairan itu. Jadi itu yang menjadikan harus diperhatikan juga, selain faktor-faktor toksisitas. Nah, bahkan Anda sudah dapat toksikologi juga. Udah, kok kewalik itu malah belakangan lah. Nanti ngajari Pak Robert lebih penak malah. Di sini kan ada faktor yang cenderung ditekankan nanti itu ya sebenarnya enggak sampai ke arah metabolisme sampai ekresi, enggak. Itu bukan ranahnya ke arah biofarmasetika, bukan. Tapi faktor ini pun juga sampai ke arah bagaimana nantinya obat itu mengalami biotransformasi. Ini pun juga harus ada pertimbangkan juga, apakah mengalami metabolisme. Makanya nanti saya kan kayaknya disuruh mengajarkan prodrug juga ya. Ya sebenarnya itu nanti masih berasiran juga dengan mata kuliah yang lainnya. Di fase absorpsi sampai ada metabolisme juga. Makanya di sini pun juga obat bebas pun juga obat terikat. Anda juga harus bisa mempertimbangkan, Pak, bagaimana Pak perjalanan obat, Pak? Obat yang bagaimana Pak yang bisa lancar, Pak? Lagi di sana kan ada obat yang bebas, ada obat yang
mudah terionisasi kayak gitu. Berarti obat yang bagaimana yang bermasalah atau yang tidak bermasalah gitu. Ini ada farmakofasenya, ini ada 3, ini biofarmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Nah, jadi farmakokinetik itu setelah biofarmasetika. Kalau farmakodinamik seringnya tidak disampaikan juga di Anda gitu. Lebih rumit lagi gitu. Nah, ini adalah gambaran sebenarnya lingkupnya biofarmasetika. Biofarmasetika yang tulisannya merah itu. Meskipun ada fase biofarmasetik, tapi ternyata biofarmasetika mempunyai interaksi dengan farmakokinetik. Nanti ya berapa banyak obat yang terabsorpsi, berapa banyak obat yang terdistribusi, makanya masih ada hitung-hitungannya. Nah, kalau kita berbicara farmakokinetik kan identik dengan hitung-hitungan. Kalau ini lebih lagi ada fase farmasetikanya, ada kinetikanya, ada farmakodinamik, ya nggak jauh beda sama tadi itu, cuma penyampaian yang lainnya. Ini yang lebih beda lagi. Jadi ada clinical farmakokinetik ya masih ada berasiran di sini sama biofarmasetik. Lah farmasetikanya sendiri masih ada berasiran juga. Tapi kita sudah tidak berbicara mengenai bagaimana membuat suatu sediaan yang bagus dan sebagainya. Pak, nanoemol gel saya kok enggak jadi ya Pak ya. Itu sebenarnya bukan urusan farmasetika, tapi Anda karena sampelnya nanoemol gel yang harus dibuat ya gelem ra gelem mau tidak mau harus jadi juga, harus bagus juga. Ini Pak, ini komposisinya ini salah komposisinya. Lah ini ranahnya bukan biofarmasetika. Biofarmasetika itu sudah mengevaluasi bagaimana nantinya itu perjalanan obat itu menuju ke dalam tubuh awal-awal. Jadi kalau entah itu melewati oral, entah melewati topikal ataupun tempat-tempat yang lainnya. Nih farmakodinamik ini enggak perlu saya ya, karena ini saya enggak mengajarkan dinamik. Faktor fisiopatologis. Nah ini meskipun kita tidak mengajarkan ke arah farmakokinetik dan farmakodinamik, tetapi ini pun juga saya ajarkan nanti di perkuliahan berikutnya, sebagaimana tadi itu saya menyampaikan di Unpad punya seperti itu. Nanti memberikan informasi terkait dengan patofisiologis itu seperti apa sih pengaruhnya, bagaimana sih formulanya. Gitu. Jadi itu apa? Kalau berasiran seperti itu, kita mau menghadapkan obat itu menuju ke dalam tubuh, berarti kan kita harus ngerti tubuh itu seperti apa karakternya. Apakah dia itu orangnya sakit atau orangnya sehat, atau sakitnya seperti apa, itu kan juga pengaruh sekali. Jadi ini ranahnya bukan hanya ranah-ranah orang lebih lanjut, Pak, ini ranahnya orang kedokteran, Pak, ini ranahnya orang farmakologi. Enggak, kita kalau mengevaluasi kan komprehensif, berarti kan karakternya itu orangnya itu seperti apa, belum nanti karakter formulanya itu seperti apa. Makanya di sini pun juga sebenarnya masih ada arsiran-arsiran pola-pola seperti ini. Oh Pak, keturunan, jenis kelamin dan sebagainya, ya mau tidak mau ini juga tetap ada pengaruhnya. Ini ada parameter farmakologis, parameter klinik, ini tak lewati aja. Fase farmakokinetik juga, karena ada arsiran ya sebenarnya ya tetap ada kesamaan. Ini ada di fase absorpsi sama distribusi juga, nanti kita bahas banyak panjang lebar juga di sini. Karena di sini ada disposisi ini. Disposisi itu kan sebenarnya dibagi lagi menjadi distribusi, ekskresi, sama metabolisme. Tapi kita sudah tidak membahas ke arah ekskresinya tidak, tapi di fase distribusi, metabolisme, absorpsi ini kadang-kala kita masih menyinggung di sana, terutama di absorpsi ini.
Ya udah nggak perlu saya terangkan. Ini juga nggak perlu saya terangkan. Ini nggak perlu saya terangkan. Loh, saya sampai jam berapa, Mbak? Jam 11 ya? Oke, ya nanti kalau kelewatan karena ngajar terus-menerus ya gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai bioavailability itu adalah hubungan antara kecepatannya sama obat yang lepas. Jadi kita tidak hanya mempertimbangkan obat yang lepas saja, tetapi juga mempertimbangkan seberapa banyak obat yang lepas dan terabsorpsi di sana. Jadi terutama yang diabsorpsinya. Jadi kecepatan absorpsinya sama jumlah obatnya. Kalau Anda misalnya aja saya contohkan transport perkutan. Kalau berdasarkan rumus-rumus yang ada di sana, Anda kan nanti Anda sampai ke menghitung permeabilitas. Permeabilitas mungkin apa enggak ya? Tapi di sana kan jumlah obatnya sampai di kompartemen aseptor itu kan dievaluasi juga berapa jumlahnya. Itu kan sudah terabsorpsi melewati membrannya itu. Tetapi tidak hanya jumlahnya, tapi kecepatannya juga. Nah, ini pola seperti itu bisa dilihat apa enggak Pak? Ya tetap bisa dilihat. Nah, kalau Anda di solusi bisa Anda amati. Dengan waktu sekian, jumlah obatnya yang lepas berapa banyak. Kan kayak gitu tuh. Berarti kan kalau di solusi itu kan waktu versus kadarnya. Berarti kalau dengan waktu sekian, kadarnya sekian. Waktu sekian, kadarnya sekian. Pak, obat yang bagus yang bagaimana Pak kalau di solusi? Yang bagaimana yang kalau di solusi yang bagus itu? Kalau saya tanya. Nah ini karena masih ada hubungan sama bioavailabilitas. Makanya kan masih ada hubungannya antara in vitro correlation sama in vitro sama in vivo korelasinya. Karena apa? In vivo itu kan kita menganalisanya menggunakan parameter absorpsi obat. Tetapi kalau in vitro kita parameternya menggunakan disolusi kan kayak gitu tuh. Nah, kalau disolusinya bagus, itu parameternya apa? Saya bertanya seperti itu coba. Ini kuis berhadiah tapi nanti nggak dapat hadiah. Apa kira-kira dari sana? Hanya sekedar mereview. Siapa tahu ada yang terlewatkan. Dulu Anda sudah menganalisa disolusi di tablet, ngitung-ngitung disolusi sampai agak mendem-mendem dikit gitu. Karena mungkin ngitung-ngitung juga ya. Pakai juga pemodelan juga ya sama Mas Epul ya. Itu terus saya tanya hanya ringkas saja. Obat itu kalau misalnya saja kan Anda ada disolusi terbanding ya, praktikumnya itu. Disolusi terbanding itu akan menghubungkan antara produk Anda dengan produk inovatornya. Sebenarnya prinsipnya kan seperti itu. Terus kalau saya bertanya, disolusi yang baik itu seperti apa? Yang sesuai bagaimana? Suara pakai penutup kayak gini ya juga beda. Makanya mohon maaf saya lepas itu bukan saya menyebarkan virus ke Anda ya. Karena kalau saya pakai masker itu suaranya ya sekian persen itu diabsorpsi oleh kain yang ada di masker sehingga suaranya tidak begitu dengar. Seperti mbaknya juga. Gimana mbak? Di media itu kan kalau misalnya detiknya itu yang kayak nani kan tapi jawabannya ada yang menyangkal atau tidak? Mbak siapa itu tadi? Mbak Amalia Sekar. Mbak Amalia Dayani. Itu saya itu efek zoom, efek online lah kita nggak tahu. Kalau dulu saya dalam dulu kita apa dengan itu jawaban Mbak dari Amalia itu ada yang menyadari
aku lari ke sini, suaranya masuk ke dia atau enggak? Sudah. Gimana? Ini diskusi aja, diskusi santai, bukan diskusi serius atau diskusi yang mau bikin stres. Nanti Anda pelan-pelan malah stres, habis kuliah saya stres Pak, gitu. Sedang Pak Pak. Nah, buat santai aja. Ini Mbak siapa namanya? Mbak Maria ini. Depan ini. Mbak Maria bukan? Bukan. Mbak siapa? Mbak Rahma. Gimana Mbak Rahma? Udah, namanya harus Rahma. Bantu kasihan. Tadi polanya disolusi naik terus turun. Kalau yang menjadi pertanyaan besar, kok bisa tutup berapa? Disolusi kok bisa tutup? Tereliminasi, disolusi ada eliminasinya. Ada kok ikut aja. Ada spidol di meja. Kalau saya membayangkan hal-hal yang terjadi kan begini. Kayak gini ya Mbak ya, gini ya Mbak ya. Sama terjadi. Nah ini kan ada masalah. Terus ini mulai eliminasi. Gimana? Bintang turun ini kan ada spedole ya api. Ini kalau ini misalnya saya ini pakai apa ya? Pakai persen ya. 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. Ini sampai misalnya 80. 80. Ini bagaimana? Anda misalnya benar menyampling, habis menyampling Anda tadi katanya sudah bisa mengembalikan lagi tambahannya kalau enggak. Ya. Ketika Anda seperti tapi begini. Itu kan belum lepas ya. Dia kalau 100%, memang nanti habis terjadi habis itu saya kondisinya itu enggak baik. Akhirnya turun untuk pada posisi 100%. Tapi kalau sebelum 100% masih tambah lagi dari enggak, Pak? Posisi misalnya di sini 60 menit. 60 menit ya sampai 60 menit gitu. Ini padahal 60%, bukan 80 ya. Habis itu turun. Itu sih salah satu. Misalnya bagaimana? Tidak terjadi. Ini masih 60 loh posisinya. Kalau 100 wajar ya. 100 itu kan sudah posisi sudah nggak akan tambah lagi yang lepas. Di medium itu akhirnya kalau Anda ambil lagi malah justru penurunan. Tapi ini masih posisi 60. Ada turun. Tidak boleh itu. Nah, harusnya itu kalau disolusi itu ya data ini pelepasannya.
Kalau sampai turun ada permasalahan tersendiri. Kecuali kalau ada gambar di sini, gambar berbeda lagi. Gambar yang di depan saya ini kan gambar untuk tadi itu ada proses adopsi, distribusi sama eliminasinya. Nah kalau udah berkurang mengalami eliminasi itu ini ada solusi mundur ya hilang ini. Kadang-kadang suatu hal yang istimewa tapi bisa terjadi. Tapi terjadi pun juga nggak sampai ekstrim sekali, nggak turun baru terus turun gitu. Tapi kalau ada yang turun itu yang perlu dipertanyakan juga ada apa bisa turun. Makanya kalau ada mendisolusi, kok datanya turun bukan jangan semua itu sama sebenarnya nggak bisa turun harusnya. Paling tidak data. Nah, kalau belum 100% dinaikkan belum sampai data, kalau sampai data mulai data terakhir gitu itu dia semuanya. Jadi jangan disamakan polanya dengan ini. Kalau disamakan nanti salah kaprah jadi bingung, wah kabeh jadi masalah nanti. Itu berarti datanya bermasalah yang kayak gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai bioavailabilitasnya itu bioavailabilitasnya atau ketersediaan, nanti kita berbicara mengenai kecepatannya dan obatnya yang lepas. Nah ini kita ilustrasikan di sini. Berapa banyak obat yang lepas di sini? Ini kan waktunya. Dengan waktu sekian obatnya yang lepas berapa? Ini kan pola kecepatannya. Karena apa? Anda di fase absorpsi itu kan di sini sebenarnya naik ini enggak? Ya enggak kalau Anda pernah ingat pelajaran farmakologi itu. Fase absorpsi naik, tapi ini kan jurang tajam ini naiknya. Kalau absorpsinya lambat kan misalnya lambat itu kan akhirnya miringnya gini. Gitu. Ya enggak? Maka bagaimana yang gini yuk sepedole kayak gini ya Mas jadi dia ada yang kayak gini naik kurang kayak gini, ada yang landai. Yang bagus yang mana? Gambar yang kayak gini atau gambar yang landai atau yang atas ini? Yang landai ini. Nah kalau landai nanti konsepnya nggak terlalu karena waktunya berbeda sekali yang waktu taruhnya. Kalau ada terus itu pada waktu taruhnya cuma misalnya aja 6 jam gitu. 6 jam kok landai terus padahal itu konsentrasinya baru 40%. Jadi yang benar yang bagus yang curang. Jadi saya begitu langsung menuju ke tempat tujuan yang konsentrasi itu sudah langsung menuju ke atas itu cepat sekali jumlahnya ya dan kecepatannya juga. Makanya kalau kita berbicara mengenai bioavailabilitas yang juga kecepatan sama jumlahnya. Kecepatan juga dibutuhkan waktunya berapa sampai di sini sampai konsentrasi yang tinggi. Kalau Anda dulu pernah ingat farmakologi kan ada zona terapeutiknya, ada hasilnya di sini. Misalnya di sini ada zona terapeutiknya, ini subterapeutiknya, ini zona toksiknya kan gitu kan. Kalau mandiri terus ya belum tentu sampai di zona terapeutiknya, masih di subterapeutik, bawah terapeutik. Nah ini sudah memenuhi zona terapeutik, terus itu habis itu ada nggak masalah. Habis itu baru daftar. Tetapi harus cepat. Berapanya seperti itu sampai di tujuan atau terapeutiknya. Jadi awal Anda pusing minum obat, jangan menunggu berjam-jam baru hilang pusingnya. Pusingnya baru beberapa detik atau beberapa menit sudah hilang. Itu berarti konsepnya tinggi sekali, bagus sekali. Ini gambarnya contohnya ini cukup curang sekali. Ini konsepnya cukup pendek sekali dan sudah memenuhi syarat obat itu menuju di pembuluh darah. Artinya bisa efek. Jadi harapannya jangan terlalu lanjut. Ada masalah. Tetapi berbeda lagi kalau Anda bicara mengenai yang lepas lambda. Tapi lepas lambda pun kalau landai harus dimasuk di zona terapeutiknya, jangan salah. Jadi ada yang lepas lambat itu ada yang curam kayak gitu, curamnya seperti ada gambar ini. Tetapi di sini data terus itu sampai 3
sejam itu makin bagus seperti itu. Jadi cepat tapi habis itu di zona terapeutiknya terus. Itu yang mempertahankan kondisi seperti itu nggak gampang. Jadi ada bahasanya loading busnya, basis loadingnya sampai menuju zona terapeutik dulu, baru nanti datar. Itu kalau obat-obatan yang lepas lambat seperti itu. Bagian dari dosis yang diberikan dari obat tentu yang mencapai sirkulasi sistemik secara utuh. Jadi ini yang dianggap sebagai dosis bioavailable ini, bioavailable dosis ini adalah dosis yang sampai di tujuan. Karena apa? Kalau nanti Anda landai terus, dosisnya nggak sampai di tujuan. Itu berarti bukan bioavailable dosis itu. Loh, Raisa melaku tak tinggal jalan-jalan. Oh, jalan lagi ya. Oke. Kurva waktu versus level plasma dihasilkan dengan mengukur konsentrasi. Jadi parameter yang ke atas tadi kan konsentrasinya, jumlah obat yang ada di plasma. Ini kalau ini pelajaran farmakologi dulu. Akhirnya kan muncul onset, ada muncul durasi. Nah, tadi itu kalau durasi pengen obat lepas lambat, ya durasinya panjang sekali. Yang namanya obat lepas lambat kan bisa juga seharian hanya mengkonsumsi 1 tablet yang kayak gitu. Berarti kan durasinya lama. Yang itu yang kalau waktu paruhnya pendek Pak ya dibuat sedemikian rupa, didesain, diformulasikan. Nah ini kan hubungannya ke formulasi lagi akhirnya ujung-ujungnya. Dikasih matrik dari polimer akhirnya menjadi lambat, lepasnya menjadi durasinya menjadi lama sekali gitu. Itu harapannya seperti itu kalau lepas lambat. Tapi kalau konvensional obat-obat yang biasa, yang penting misalnya aja 3 kali sehari kayak gitu kan nanti kurun waktu 3 jam, kok 3 jam? Kalau 3 kali sehari berarti 6 jam ya. Sekitar 6 jam atau 8 jam mengkonsumsi lagi. Nah itu yang penting pada rentang waktu itu masih di zona terapeutiknya. Masih bahasanya itu efektif dosisnya ini. Jadi dosis efektifnya. Kalau Anda ke sini AUC dan lain sebagainya ya menghitung-hitung ya kemarin sudah ya mungkin di farmakokinetik menghitung AUC, menghitung apa itu dan lain-lain. Itu di sini pun juga bisa menjadikan parameter sebenarnya obatnya itu satunya AUC-nya tinggi, Pak satunya AUC-nya lebih kecil Pak, ya bagus yang mana Pak gitu. Ya seperti di solusi tadi, habis itu naik, habis itu turun. Nah, di solusi yang bagus seperti apa? Nah, kalau kita membandingkan, kalau di solusi terbanding ya berarti mendekati inovator yang paling bagus seperti itu. Yang mendekati inovator. Tapi kalau nggak ada inovatornya, bukan di solusi terbanding, mana yang paling bagus adalah nilai AUC-nya yang tinggi. Area under curve-nya itu. Jadi kalau di solusi ya di bawah area di bawah di solusinya itu bukan turun ya. Nanti kalau dihitung kalau besar volume luasnya berdasarkan parameter luasnya ya lebih besar daripada yang kecil, misalnya ini A ini terus ada B-nya kecil kayak gini. Berarti di solusinya lebih bagus yang A, yang AUC-nya lebih tinggi. Ini pun juga kalau pakai parameter in vivo juga demikian, bisa menggunakan parameter AUC ini. Kalau ini ada istilah, ini berdasarkan farmakologi ya, ada tadi itu zona terapeutik tadi. Zona terapeutik kan ada di bawah apa itu minimum effective concentration, ada minimum toxic concentration, onset dan seterusnya ya. Udah saya terangkan lagi ini udah disampaikan semua ini di farmakologi ini. Distribusi. Nah, ini faktor distribusi pun juga dipertimbangkan di biofarmaseutiknya. Karena apa, Mas Mbak, di sini poin-poin koefisien partisi, ikatan di dalam apa itu protein plasma dengan obatnya.
dan lain sebagainya ini pun juga sangat mempengaruhi sekali. Nanti Pak ada banyak protein-protein yang di dalam pembuluh darah Pak, lah bisa jadi itu menghalangi. Nanti banyak obat-obat yang terikat, nanti akan pelepasan obatnya menjadi bermasalah. Perjalanan obatnya bukan pelepasan obat, perjalanan obat ke sampai di reseptor itu bermasalah nanti menuju reseptornya. Fase biofarmasetik mulai saat penyerapan obat hingga terjadi penyerapan. Mulai saat pemberian obat hingga penyerapan. Nah, di sini tapi rangkaiannya panjang. Pemberian obat itu kan fakta sebelumnya adalah formula-formulanya, habis itu diserap. Ini aspek-aspek biofarmasinya yang perlu Anda perhatikan. Anda nanti menggunakan hewan ujinya apa, juga harus menyesuaikan juga dengan kondisi fisiologis tubuh kita. Nah, kondisi fisiologis tubuh kita akan sangat bervariasi sekali. Pak, kulit yang cocok apa gitu ya. Makanya tadi saya bilang kulit ular atau apa itu karena apa, kulit yang paling mendekati manusia ular. Tetapi kalau nanti usus, Pak, saya menggunakan usus tikus karena apa? Usus yang paling mendekati adalah tikus. Nanti kalau yang lainnya usus ular kayak gitu malah jauh daripada karakter ususnya manusia gitu. Mengenai prinsip-prinsip, aspek-aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan biofarmasetiknya ini, biofarmasi ini. Nah, ini sebenarnya ada liberasi di LDA tadi itu sangat perlu diperhatikan untuk Anda sampai ke arah bagaimana absorpsinya itu bagus. Ini pertimbangan-pertimbangan yang cukup Anda harus perhatikan. Jadi ini juga masih berbicara mengenai obat-obatan juga. Sediaannya seperti apa, Pak? Nanti bagaimana Pak ini pelepasannya, Pak? Pecahnya bagaimana obatnya gitu, tabletnya gitu. Ini makanya tetap dibahas di sini. Meskipun Anda membuat tabletnya di cara membuatnya di FTS dan sebagainya, tetapi setelah dievaluasi, Pak, evaluasinya kok liberasinya lambat ya Pak ya. Proses disolusinya bermasalah ya Pak ya. Makanya Anda mengevaluasi disolusi terbanding juga. Apalagi nanti absorpsinya juga masih bermasalah Pak. Nah itu makanya ini rangkaian-rangkaian ini dibenahi lagi. Anda harus reformulasi lagi. Yang semula udah membuat formula, ternyata formula Anda bermasalah, bukan berarti Anda mengutak-utiknya adalah tubuh fisiologisnya. Bagaimana meningkatkan absorpsinya. Nah formulanya aja bermasalah, ya diperbaiki formulanya ke depan. Nah unik dah, berarti kan kita sudah mengaplikasikan ke manusia, tetapi formulanya seperti ini. Kalau Anda kemarin-kemarin membuat saja, tapi kalau setelah diaplikasikan formulanya bermasalah, ya diperbaiki. Misalnya saja Anda membandingkan sediaan ini untuk topikal tadi itu penetrasi secara transdermal perkutan gitu. Kok ternyata yang paling bagus adalah menggunakan nanoemulsi misalnya gitu. Oh berarti memang itulah itu pun juga pengaruhnya apa? Pengaruhnya apakah karena di sana itu ada kosurfaktanya, atau ada faktor surfaktannya, atau ada polimer-polimernya yang berperan di sana, atau emulgator atau faktor-faktor yang lainnya ya yang terkait di sana, akhirnya bisa memperbaiki pola-pola yang ada di sini, entah itu absorpsinya, entah itu disolusinya, entah itu liberasinya. Kalau liberasi ke arah tablet ya, enggak emulsi enggak ya, enggak sampai ke arah disolusi, bukan disolusi juga enggak juga kalau nanti cairan tertentu itu. Ini udah ya di depan tadi sebenarnya prinsipnya itu ada zat aktif pembawa, terus nanti didispersikan, diformulasikan intinya sampai sedemikian rupa nanti membentuk suatu formula,
bagaimana nanti proses selanjutnya. Oke. Fase disposisi, distribusi, dan eliminasi. Ini konsep-konsep Babe nanti biar diperpanjang lagi oleh Pak Saiful ya. Bioavailability sama bioequivalensinya. Tetapi kalau kita berbicara itu perjalanan ini, obat ini, kita tidak akan lepas satu dengan yang lainnya. Tadi itu makanya problem, misalnya obat-obatan yang paling problem adalah terkait dengan proses kelarutan. Padahal Anda itu obat itu harus bisa terabsorpsi itu kalau sudah bisa gimana? Syarat untuk diabsorpsi gimana obat? Terlarut. Iya, dalam bentuk larutan. Tapi kalau Anda lebih kritis lagi, Pak, kalau terlarut itu kan kalau berbicara mengenai disolusi obat-obat yang terlarut itu kan obat-obat yang polar ya Pak ya. Mediumnya kan polar toh Pak. Tapi pada kalau sudah absorpsi itu kan kita berbicara mengenai fase berikutnya. Fase berikutnya itu padahal malah perjalanannya itu lebih sulit adalah kita menembus membran. Lah membran sendiri ya Anda kan kalau pernah mempelajari itu kan ada susunannya yang di sana itu ada lipoproteinnya, ada fosfolipidnya, dan lain sebagainya. Ya di sana itu kan ada sisi-sisi polarnya sama sisi-sisi non polarnya, ya toh. Nah ini jadi tantangan lagi tuh. Menjadi bermasalah kalau Anda kritis seperti itu. Jadi kalau Pak larut tapi absorpsinya sulit gimana Pak? Karena apa? Di sana cenderung sebelumnya kan sudah polar, sudah bagus larut dalam air, tapi diabsorpsinya malah sulit karena apa? Malah melalui dua fase yang cenderung ada polar sama non polarnya itu tidak sembarangan. Jadi kalau malah justru obat-obat yang cenderung semi polar itu yang bagus masuknya. Kayak gitu. Padahal itu tidak kalau masalah kelarutannya malah kesulitan itu nanti. Kan obat-obat yang lipid disuruh larut di medium-medium cairan lambung ataupun di disolusi. Medium disolusi kan di luar tubuh ya. Maksudnya itu kalau lambung itu kan versi di dalam tubuh. Itu cairannya adalah polar. Kita bahas saja lebih lanjut ya. Nanti ilmu-ilmu di mata kuliah di pertemuan berikutnya bahwa menunjukkan meskipun masalah sepele di fase absorpsi ternyata ada tantangannya. Tantangannya seperti itu. Pak, saya pengen disolusinya bagus sekali Pak. Tapi kok kenyataan absorpsinya jelek. Lah kenyataan juga seperti itu. Nah, karena apa? Anda sudah melewati fase yang berbeda lagi. Tadi itu ke absorpsi ke membran. Makanya kalau berbicara mengenai itu Pak Saiful berbicara mengenai permeabilitas di sana, berperan mengenai BCS-nya sebenarnya. BCS-nya dia kelarutannya bagus, bagaimana permeabilitasnya juga kemampuan untuk bisa menembus membrannya itu. Permeabel apa tidak? Makanya dua rangkaian. Kalau BCS kelas 1 ya enjoy saja. Sudah larutnya bagus, kemampuan untuk menembusnya juga lancar-lancar jaya. Tapi kalau Anda sudah nemu BCS kelas 2, BCS kelas 2 itu kelarutannya jelek ya, tapi permeabilitasnya bagus ya. Tapi itu juga bermasalah. Bermasalahnya apa? Ya padahal syarat obat itu untuk bisa menembus absorpsi itu bisa dalam bentuk terlarut kalau masih ada partikel-partikelnya menjadi kendala lagi itu. Karena apa? Kalau partikelnya nanti berhubungan sama mekanisme transportnya. Bagaimana transportnya? Nah, tetap bisa. Nanti membran itu kan ada pori-porinya ya. Tetapi kan mekanismenya lain lagi. Ada beberapa mekanisme yang berjalan di sana. Kalau partikelnya masih besar-besar kayak gitu. Tapi permeabilitasnya bagus, tapi juga kesulitan kalau seandainya nanti bermasalah nggak bisa terlarut secara sempurna. Makanya BCS kelas 2 menjadi problem juga. BCS kelas 3 juga problem. Kelarutannya bagus, permeabilitasnya
rendah, misalnya aja sudah larut dalam air, disolusinya bagus, tapi setelah menembus membran menjadi problem lagi. Nanti yang keempat itu yang salam itu. BCS kelas 4 itu wis kelarutannya elek, menembus membrannya juga jelek, itu menjadi problem tersendiri, tambah problemnya berlipat-lipat. Ini jadi seberapa besar dan seberapa cepat ini tadi yang terkait dengan bioavailabilitasnya, kadar obat di dalam darahnya itu yang diharapkan lebih makin cepat makin bagus, makin cepat dan makin jumlahnya makin banyak. Ini yang parameter-parameter tadi bioavailabilitas yang sudah sering hitung-hitung berdasarkan parameter farmakokinetikanya. Ada CP, AUC, TMAC, CPMAC, dan seterusnya. Makanya ini dibandingkan, Pak, CP-nya berapa, Pak? TMAX-nya berapa, Pak? Itu kan ini hitungan. Ada yang tadi itu di awal-awal tadi, tapi tadi kan ada di solusi ya. Kalau ini di fase dalam tubuh. Ada yang di bawah, ada yang cenderung naik cepat, tapi eliminasinya cepat sekali. Yang dipilih yang mana, tinggal memilih yang mana. Nah ini makanya kalau pabrikan A, pabrikan B, batch 1, batch 2, dan seterusnya ini evaluasinya ke arah bioavailabilitasnya ini dibandingkan. Nah, ini dosis ganda, ini nanti harus diajarin, nggak tahu diajarin atau belum ini dosis ganda ini. Tambah rumit lagi dosis ganda itu. Data bioavailabilitasnya, dosis bukan dasar pembuatan obat, tapi efektivitasnya, jumlah obat yang masuk dalam darah. Ini yang menjadi pertimbangan sebenarnya. Jadi kalau obat dosisnya sesuai besar, tetapi maksudnya gini ya, ini begini ya maksudnya, sama-sama produk obat. Pabrik A amoksisilin 500 mg, pabrik B amoksisilin 500 mg. Terus pabrik A itu tadi itu nilai CPMAX-nya, TMAX-nya, AUC-nya kok lebih bagus daripada B. Ya berarti kan efektivitasnya lebih bagus yang A. Karena apa? Bukan berdasarkan obat itu sama-sama 500 mg, efeknya juga sama. Tetapi bagaimana efektivitasnya atau yang masuk ke dalam tubuh itu yang menjadi pertimbangan. Kalau nggak bisa terabsorpsi, nggak bisa melalui fase membran, lah mau diapain lagi? Karena apa masih tertinggal di luar, kan nggak punya peran sama sekali itu. Apa bisa Pak obat-obat seperti itu sama-sama amoksisilin? Ya bisa jadi seperti itu. Makanya kalau mbak-mbaknya beli, Pak saya beli paracetamol selalu pakai merek ini Pak, nggak mau merek itu Pak, karena saya merek ini hanya beberapa menit saya pusingnya udah hilang, satunya sampai berjam-jam nggak hilang. Ya ini bahasanya efektivitasnya. Podo-podo paracetamol, dosisnya podo, ternyata sampai di tubuhnya juga berbeda. Penelitian biofarmasetikanya ini ada. Nah, ini cukup menarik kalau Anda pengen mendalami, mencermati, bisa ke arah sifat fisikokimianya, bisa ke arah yang lain-lain lah, ke arah formulasinya juga monggo. Ini waktunya sudah habis Pak. Nah, ini memang saya juga sudah hampir saya habis ini. Nah, ilmu mempelajari bagaimana ini sudah Anda baca sendiri ya, terkait dengan melibatkan faktor-faktor stabilitas, kecepatan, solusinya ketersediaan hayatinya. Oke, seterusnya. Produk kopi, udah cukup ini saya kira sebagai pengantar. Nah, pengantar itu gampang-gampang saja, jangan terlalu sulit. Nanti kalau sulit Anda sudah pusing duluan nanti. Oke, gitu dulu ya dari materi dari saya untuk biofarmasetika hari ini. Nanti topik untuk selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih untuk perhatiannya.
Ada pertanyaan apa tidak sebelum saya akhiri? Alhamdulillah, berarti pintar-pintar. Ya, karena mahasiswa 2019 itu pintar-pintar ya. Yang ikut PKM saja itu hampir semuanya lolos. Ya ada yang nggak lolos, tapi kok banyak sekali sih lolos. Tapi itu masih ada tahap perjalanan yang panjang sekali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.